Silakan Pak Asep. Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi kira Pak Boas sama Bu Ria ini frame foto loh. Tadi pas tadi disapa baru say hi. Gitu. Aduh, cakep dan ganteng pokoknya mah. Luar biasa Pak Boas, Bu Ria. Termasuk saya belajar juga ya produk itu dari Pak Boas dan Bu Ria juga. Terus dari Bu Liana juga saya banyak sekali belajar tentang produk gitu ya. Terus ini mungkin bosen gitu ya, karena kita bahasnya hemohim lagi, vitamin C lagi, dan lain sebagainya. Tapi untuk hemohim ini memang spesial dan kita nggak bisa belajar sehari dua hari ya. Kita terus belajar dan belajar ya mengenai hemohim karena banyak sekali yang harus digali tentang hemohim ini dan manfaatnya juga banyak banget. Dan saya kira dan saya pastikan juga semakin banyak teman Tomian yang juga istilahnya itu menambah manfaat ya, mendapat manfaat dari hemohim gitu ya. Nanti mungkin bisa sharing setelah sesi materi gitu. Nah, di sini saya pengen tahu dari rekan-rekan semuanya siapa yang di sini kaget gitu dengan adanya si Omicron. Boleh ketik di kolom komentar saya gitu ya. Karena saya sendiri termasuk kaget juga sih dengan adanya si Omicron tiba-tiba gitu ya. Ada lagi gitu ya setelah kemarin ada yang gelombang Delta gitu ya, yang cukup mengerikan ya di negara kita gitu. Terus kirain udah mau berakhir, ternyata malah muncul lagi gitu si Omicron. Dan untungnya yang Omicron ini kan diberitakan bahwa gejalanya itu ringan gitu ya. Tapi perlu diingat bahwa meskipun ini ringan, itu tuh bukan flu biasa gitu ya. Jadi jangan sampai bersantai-santai, ini kok ringan, terus no problem gitu ya. Si Omicron ini tetap bagian dari corona gitu ya, silsilahnya. Cuma kan dia istilahnya tuh punya kemampuan untuk mutasi juga. Ya, si mutasi ini kekebalan tubuh kita tidak bisa mengenali istilahnya ini varian baru gitu ya. Jadi dia lebih mudah menular, lebih masuk gitu ya. Meskipun kita sudah divaksinasi atau pernah terpapar varian sebelumnya. Misalnya kita udah pernah terpapar dengan si varian Delta gitu ya. Itu kan tubuh kita akan membentuk kekebalan tubuh gitu ya. Untuk yang namanya sel memori kita ya dalam tubuh kita gitu. Tapi dengan adanya si Omicron ini, dia bisa bermutasi. Jadi tubuh kita tidak mengenali lagi itu virus Omicron. Gitu. Mungkin Buling bisa share gambar mengenai yang pembentukan sel kekebalan tubuh. Nah, jadi si Omicron ini punya 30 muka kalau di bahasa awam kan mungkin ya. Jadi dia bisa berubah-ubah presenting antigennya gitu. Jadi si kekebalan tubuh kita tidak mengenali adanya Omicron yang masuk ke dalam tubuh kita gitu. Nah, yang ini Pak? Ini adalah, ya betul Bu. Nah, ini adalah pembentukan sel kekebalan tubuh, hematopoietic stem cell, yang ada di bone marrow. Jadi, teman-teman, kita juga di dalam tubuh kita ada stem cell ya, hematopoietic stem cell untuk pembentukan sel darah gitu ya. Oke, terima kasih. Udah ada beberapa komen yang kaget gitu ya. Termasuk, ya saya juga termasuk yang kaget dengan adanya si Omicron lagi ya, corona yang terus berlanjut. Nah, jadi teman-teman, untuk pembentukan stem cell ini jangan disalahartikan ya, karena di luaran sana juga banyak produk yang mengatasnamakan stem cell gitu ya. Stem cell ini nggak bisa dimakan ya, Bapak Ibu teman-teman. Jangan sampai istilahnya tuh kita dibodohin gitu ya dengan makan stem cell, maka
tubuh kita juga akan terpacu untuk membentuk stem cell. Itu tidak bisa ya, karena stem cell itu kita harus dari manusia juga, apalagi kalau stem cell-nya itu dari tumbuhan atau dari ikan hiu atau ikan apa gitu, itu tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Harus stem cell yang dari manusia juga, dan stem cell itu juga disimpan dalam nitrogen cair ya, yang istilahnya tuh sangat dingin sekali, di bawah ratusan derajat Celcius. Nah, ini kan kalau dalam saset dipastikan stem cell-nya akan mati, padahal stem cell itu harus dalam keadaan hidup ya. Nah, jadi sekali lagi teman-teman harus bijak dalam memilih suplemen. Jangan sampai minum stem cell gitu ya, karena nggak ada stem cell yang bisa diminum ya. Nah, ini untuk pembentukan sel darah di sumsum tulang itu kita akan mengenal secara garis besar ya, ada eritrosit, ini untuk pembentukan sel darah merah. Kemudian yang megakaryosit itu untuk membentuk trombosit ya, atau platelet. Kemudian yang granulosit ini eosinofil, neutropil, dan basofil. Kemudian monosit, ini adalah sel-sel kekebalan tubuh. Nah, di sini kita juga ada lymphoid progenitor cell, itu ada T cell, B cell, dan NK cell. Nah, T cell dan B cell ini kaitannya dengan sistem imunisasi seperti vaksinasi ya. Jadi dia lebih ke sel memori. Kalau makanya kita ada di vaksin ini, yang lebih pengaruh adalah sel kekebalan tubuh yang T cell dan B cell. Dia untuk mengingat, jadi begitu ada virus atau bakteri atau sel kanker yang ada dalam tubuh, nah si tubuh kita udah mengenali gitu ya, ada sel asing ini oleh T cell dan B cell. Nah, ada juga namanya NK cell. Kelebihan dari NK cell ini, dia tidak memerlukan istilahnya tuh memori sebelumnya gitu ya. Jadi tidak perlu pengenalan terhadap zat asing yang sebelumnya. Jadi begitu zat asing masuk, yang tugas pertama kali untuk membunuh sel-sel tersebut yang terinfeksi oleh bakteri, virus, ataupun sel kanker, itu adalah tugasnya NK cell. Nah, itu adalah kelebihan natural killer cell dibanding dengan T cell dan B cell. Jadi kalau T cell dan B cell itu harus terinfeksi dulu sebelumnya, baru dibentuk kekebalan tubuh, sehingga bila ada infeksi berikutnya yang masuk, nah itu bisa dihancurkan oleh T cell dan B cell. Tapi kalau NK cell, begitu ada yang masuk, dia langsung hajar, gitu ya. Perbedaan antara sel kekebalan tubuh T cell dan B cell, gitu ya. Mungkin bisa ditampilkan slide untuk hemohim, Buling. Terima kasih. Yang ini Pak, yang mana? Ya, Bu, silakan. Ya, dari awal Bu, silakan. Nah, hari ini kita akan bahas 4 ya, hemohim, kemudian vitamin C, masker, dan sunscreen. Oke, yang pertama kita akan membahas hemohim. Hemohim ini juga sudah teman-teman sudah tahu gitu ya, mulai dari proses pembentukannya gitu ya, sejarah pembuatannya. Dan ini merupakan kombinasi 3 herbal ya. Ini adalah hasil seleksi dari istilahnya tuh ribuan herbal yang berkhasiat, dan hemohim ini tidak begitu saja ditemukan gitu ya. Jadi ngambil herbal 3 macam ini terus langsung jadi, tapi 3 herbal ini kalau bikin American Idol atau apa gitu ya, ini adalah hasil seleksi yang menang 3 orang ini, 3 herbal ini di antara herbal yang lainnya. Nah, ini 3 item ini sudah diuji
bisa membantu memelihara kesehatan sistem imun terutama ya. Dan ini merupakan proyek pemerintah Korea dan terdaftar di Korean Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) sebagai obat tradisional fungsional ya. Next slide. Ya, ini adalah 3 spesies utama dari hemohim ya. Angelica gigas, Cnidium officinale, dan Paeonia lactifera. Ini kelebihannya adalah sudah melalui uji klinis ya Bapak Ibu. Nanti teman-teman juga bisa melihat di Google atau di internet ya mengenai uji klinis dari ketiga item ini yang dijadikan satu dan menjadikan dia sebagai dinamakan hemohim. Ini juga sudah dipatenkan tidak hanya di Korea, tapi di Amerika Serikat dan 4 negara besar Eropa ya, sebagai suplemen yang bisa membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian selanjutnya Bu. Oke, nah di sini kita juga perlu mengenal fungsi kekebalan tubuh ya kalau kita berkaitan dengan hemohim. Nah, ini saya ingin menceritakan dan sekaligus testimoni dari pribadi mungkin ya. Apa reaksi kekebalan tubuh yang tidak diinginkan? Reaksi berlebihan terhadap materi luar, contohnya alergi. Itu seperti asma, rinitis, atopik, dermatitis, dan lain-lain. Saya sendiri ini menderita alergi dingin gitu sama alergi debu. Kemudian kenapa dengan konsumsi hemohim ini bisa membaik? Itu bukan berarti bahwa si hemohim ini bisa mengobati alergi, tapi ini menstabilkan kembali sistem kekebalan tubuh yang ada di dalam diri kita gitu ya. Kenapa orang yang punya alergi misalnya kulit gampang bentol-bentol, itu saat kondisi kekebalan tubuhnya turun, saat stres dan lain sebagainya, alerginya itu bisa lebih muncul gitu ya, karena memang kekebalan tubuhnya sedang turun. Tapi kalau kondisi kekebalan tubuhnya sudah membaik lagi gitu ya, udah seimbang lagi, maka si alerginya juga akan hilang gitu ya. Nah itu jadi tidak diartikan bahwa dengan minum hemohim akan menyembuhkan alergi, itu tidak, tapi itu. Dok, maaf suaranya kok hilang ya? Kayaknya suara Dokter Asep hilang. Kecil banget. Dokter Asep, suaranya kayaknya hilang. Oh iya Bu. Ya, udah. Masih hilang Dok, Ya. masih kecil. Tes lagi Dok. Sudah ada ya Bu? Sudah. Ada. Nah, bagus. Oke. Ada ya Bu? Ada sekarang. Oke. Slide sebelumnya Bu. Ya, sebentar. Ya, itu cerita saya mengenai alergi. Tapi kalau dengan alergi ini, Bapak Ibu tidak bisa ngirit gitu ya. Oh, saya cukup sehari 1 hemohimnya. Itu rata-rata saya kira juga tidak akan ini ya, tidak akan ada, mungkin ada hasilnya tapi mungkin akan lama gitu. Sedangkan kalau alergi misalnya ya, kalau alergi debu seperti itu kan kayak hidung meler dan lain sebagainya, kita juga perlu cepet-cepet reaksinya gitu ya. Nah, itu diperlukan dosis yang lebih gitu ya. Ada yang 2x1, bisa 3x1. Bahkan untuk saya di awal itu untuk alergi bisa langsung 2 saset. Ya, itu akan lebih berasa gitu reaksinya gitu ya. Kemudian bagaimana hemohim dapat membantu sistem imun kita ya. Nah, ini hemohim dapat meningkatkan jumlah imunosit ya. Tadi sel-sel kekebalan tubuh yang ada di sumsum tulang, nah itu dibantu stimulasinya ya oleh hemohim sehingga terjadi pembentukan sel-sel kekebalan tubuh. Sel kekebalan tubuh itu tidak selamanya hidup ya. Jadi dia juga ada mati juga gitu ya. Jadi setelah dia bertugas gitu, terus dia
istilahnya itu menyerang sel-sel yang terinfeksi atau sel cancer dan lain sebagainya. Nah, setelah selesai tugas gitu ya, dia juga akan ada capeknya juga gitu ya, terus dia akan meninggal. Nah, begitu dia meninggal, dia ngasih sinyal gitu ya ke sumsum tulang bahwa diproduksi kembali gitu ya sel-sel kekebalan tubuh. Nah, itu siklusnya berulang terus, tapi ada kalanya si pabriknya itu ya yang di sumsum tulang, nah itu juga kadang-kadang capek gitu kan. Apalagi dengan bertambahnya usia atau istilahnya tuh stresornya berlebihan ya, pola hidup yang kurang baik, rokok, alkohol dan lain sebagainya, itu akan menurunkan kinerja dari sumsum tulang untuk membentuk sel kekebalan ya. Nah, dengan hemohim ini bisa membantu untuk menstimulasi supaya pembentukan sel kekebalan tubuhnya itu berlangsung lebih optimal gitu ya. Terus apa saja yang dapat membahayakan sistem imun kita ya, seperti tadi bahwa dari lingkungan ya, stres, makanan instan, makanan yang mengandung lemak jenuh, alkohol, rokok dan lain sebagainya. Ini adalah radikal bebas yang istilahnya itu dari luar maupun dari dalam ya. Setiap hari tidak hanya dari lingkungan saja, di dalam tubuh kita juga istilahnya itu ngebentuk racun juga karena ada sisa-sisa metabolisme gitu ya. Nah, sisa metabolisme ini tentu kalau berlebihan menumpuk dalam tubuh itu akan membahayakan sistem imun kita gitu ya. Nah, bagaimana supaya si sistem imun kita itu tetap terjaga? Tentu saja radikal bebas ini harus ditangani gitu ya dengan pola hidup yang baik dan tidak hanya bisa dengan suplemen biasa gitu ya untuk saat ini dengan kondisi lingkungan yang luar biasa gitu ya. Jadi saya juga yakin di tempatnya teman-teman, Bapak Ibu semuanya, di lingkungan Bapak Ibu semuanya, sekarang itu hampir semuanya mungkin ya ngelihat orang lagi flu atau apa minimal gitu ya. Saya yakin seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu di sini boleh ketik juga siapa di sini yang ada di grupnya atau di lingkungan sekitarnya ada yang lagi flu atau yang lagi kena COVID gitu ya. Boleh ketik di kolom komentar, adakah Bapak Ibu yang istilahnya punya tetangga, rekan, atau teman, baik di grup WA-nya atau di lingkungan sekitar, yang terkena corona gitu ya, atau flu biasa deh gitu, jangan nggak usah corona gitu ya. Ya, Bu Wilson ada banyak, Bu Liana juga banyak gitu ya. Banyaknya pakai A gitu ya. Saking banyaknya gitu ya. Terus ini termasuk saya juga gitu ya. Misalnya saya bukan corona gitu ya. Ini ditawarin bullying semalam itu saya demam gitu ya. Karena malam kemarin itu saya mandi malam gitu ya, mandi malam karena biasa kalau pulang kerja biasanya sore langsung mandi. Nah ini karena telat gitu ya, mandinya malam gitu ya. Nah itu besok siangnya itu minum es boba gitu ya, itu enak banget. Padahal si minuman manis itu sama dengan kita lagi gelar karpet buat virus, bakteri masuk ke dalam tubuh kita gitu ya. Jadi teman-teman usahakan jangan konsumsi dulu yang gula simplek gitu ya, seperti mohon maaf ya kalau sedikit aja mungkin boleh, tapi kalau langsung segelas banyak itu saya sarankan sih jangan ya, karena itu kita sama dengan menggelar karpet buat si sel bakteri atau virus untuk masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itu jam berapa ya? Jam 2 siang itu saya mulai demam gitu ya. Terus sorenya saya minum hemohim 1 saset gitu ya. Terus jam 10 malamnya itu saya langsung minum 2 saset hemohim. Itu pakai caranya Helen, leader kita yang dari Korea. Nah, itu pakai air panas plus ginseng 1. Saya nggak minum paracetamol, nggak minum antibiotik gitu ya.
karena saya pengen nguji ini seberapa hebat sih si hemohim gitu ya. Dan ternyata itu bangun pagi itu demamnya udah reda gitu ya, udah nggak panas lagi, terus bersin-bersinnya juga udah nggak ada gitu. Jadi benar-benar bisa tidur lelap sampai pagi gitu dengan konsumsi hemohim 2 saset, 1 saset ginseng gitu ya. Terus ini memang banyak sekali ya yang kena corona gitu ya. Jadi kemarin itu karena ada yang kena corona, stok hemohim punya saya itu udah dikasihin gitu istilahnya tuh ya udah deh dipakai aja sama yang membutuhkan gitu ya. Padahal kita juga perlu ya konsumsi untuk jaga-jaga pribadi gitu ya. Itu selama seminggu memang saya nggak konsumsi hemohim gitu ya. Nah mungkin itu juga yang bikin saya lumayan tepar juga. Biasanya di antara keluarga atau siapa gitu ya, alhamdulillah selama ini saya yang jarang sakit gitu ya. Karena malu juga gitu ya, kalau diomongin itu paling sakit hati banget bilang, "Cina dokter kok sakit," gitu ya. Padahal kan kita juga manusia gitu ya. Terus sebetulnya dokter itu makhluk yang paling beresiko ya, karena tiap hari itu ketemu virus dan bakteri setiap saat, apalagi kalau kerjanya di rumah sakit itu segala macam juga virus bakteri itu ada kalau di rumah sakit. Dulu saya waktu koas gitu ya, waktu koas itu kan setelah 4 tahun kita kuliah, kita mulai tahun kelima kita masuk ke rumah sakit ya. Itu pas waktu di awal-awal bulan masuk ke rumah sakit itu yang minimal kena cacar itu wah udah mulai bermunculan gitu ya. Terutama kalau pas kecil belum pernah kena cacar gitu ya. Itu teman-teman tuh satu persatu kena cacar. Kalau yang kena cacarnya pas anak-anak sih pas kuliah dia nggak kena gitu ya. Nah itu kelebihan kalau kita punya kekebalan tubuh gitu ya. Dok, kecil lagi dok. Dok, suaranya nggak ada lagi. Ya baik Bu, udah ada lagi ya. Ya sudah, maaf ya. Ya makasih Bu. Nah jadi kita tuh sistem kekebalan tubuh kita tuh cerdas ya gitu. Jadi dia punya memori gitu ya. Kita yang dari kecil udah kena cacar, pas udah gede itu nggak kena cacar lagi. Tapi ya si hebatnya si corona ini dia selalu bisa mutasi. Jadi istilahnya tuh ngerubah diri supaya nggak dikenalin lagi sama kekebalan tubuh kita. Nah itulah keistimewaan NK Cell yang diciptakan oleh pemerintah Korea ya untuk istilahnya tuh mengatasi hal tersebut ya, karena istilahnya tuh kita selalu tertinggal ya sama musuh kita. Bakteri, virus udah berkembang, dia udah berevolusi, udah bermutasi, ganti macam-macam. Sementara tubuh kita itu istilahnya tuh ngikutin doang gitu ya. Nanti kalau udah keserang baru dibentuk, diserang lagi baru kebentuk gitu ya. Tapi gimana diakalinnya supaya si penyerang yang dari awal itu bisa hancur ya dengan natural killer ini gitu ya. Jadi natural killer cell, suplemen yang bisa meningkatkan natural killer cell ini benar-benar sangat dibutuhkan terutama saat pandemi ini ya. Nah, ini juga teman-teman definisi dasar ya. Apa yang dimaksud dengan sistem imun? Sistem imun adalah sistem yang mengenali patogen berbahaya atau sel yang bertransformasi ya, seperti sel kanker itu juga sel yang bertransformasi ya, itu dihancurkan juga dengan si natural killer cell ini gitu ya. Sel yang bertransformasi ini utamanya disebabkan oleh virus ya. Beberapa virus yang ditengarai bisa menyebabkan kanker juga banyak ya, sekarang udah dikenali gitu ya. Sel yang bertransformasi secara abnormal dan mengaktifkan fungsi yang dibutuhkan untuk menghancurkan sel-sel tersebut ya. Selanjutnya
Ya, slide selanjutnya. Izin adan sebentar Bu, mungkin nanti suaranya kurang jelas. Untuk pertanyaan mungkin bisa mulai di chat, silahkan. Ya, Dok, gimana kalau kita masuk ke beberapa pertanyaan dulu yang udah ada ya? Nanti mungkin baru nerusin lagi ya. Dokter Asep. Oh, tunggu ya, lagi. Ya, oke Bu. Ini mau... Nah itu mengenai hemohim. Mungkin ada pertanyaan ya Bu ya, sedikit. Ya, ini ada yang nanya Dok, kalau yang lagi hamil kena COVID, gimana solusinya? Ya, kalau untuk lagi hamil memang harus dikonsultasikan dulu kehamilannya ya, apakah aman atau tidak, kemudian apakah ada gangguan atau tidak gitu ya. Nanti kalau untuk hamil di atas trimester 3 ya, trimester 3 berarti setelah 3 bulan, trimester 3, setelah 3 bulan gitu atau 4 bulan itu kan si kandungannya juga udah lebih kuat gitu ya. Terus hemohim ini kaitannya juga dengan dia ada komponen komarin ya, dia bisa mengencerkan darah gitu ya. Kalau tidak ada gangguan di pembekuan darah itu sebetulnya bisa untuk konsumsi hemohim gitu ya. Jadi cek kondisinya dulu apakah kehamilannya sehat atau tidak. Nah solusinya kalau untuk COVID teman-teman bisa konsumsi yang vitamin C 4 kali sehari. Ya, untuk yang atomi itu 500 mg, jadi itu 2000 mg. Untuk penata laksanaan COVID yang ringan itu membutuhkan vitamin C, dosisnya 2000 mg. Vitamin C non asidik termasuk yang punya atomi ya, ini kan buffer dengan natrium askorbat ya, jadi dia aman untuk lambung. Kemudian vitamin D 1000 sampai 5000 mg. Kemudian herbal yang sudah ber-BPOM, include hemohim ya, itu bisa sebagai regimen untuk COVID ringan ya, 3 item itu gitu. Nah untuk yang hamil bisa vitamin C, vitamin D, vitamin B, spirulina itu bisa dikonsumsi untuk ibu yang hamil ya. Kalau misalnya dalam 5 hari tidak bisa diatasi, itu baru pertimbangkan hemohim dengan syarat tadi itu kondisi hamilnya aman gitu ya. Nanti mungkin leader-leader lain mungkin ada pengalaman juga bisa menambahkan gitu ya. Mungkin pertanyaan lain Bu? Ya, ini Ibu Veronica angkat tangan, mau ada yang mau langsung ditanyakan Bu? Atau kepencet? Ibu Veronica? Oh, kepencet sepertinya ya. Ini ada pertanyaan Pak, kemarin teman saya kena DBD, apa bisa pakai hemohim juga? Tapi dia sedang menyusui anaknya usia 4 bulan. Ya, tidak masalah selama, kalau ini menurut pertimbangan saya pribadi ya, Bapak Ibu ya, nanti mungkin pengalaman leader lain juga berbeda-beda gitu ya. Kalau saya lebih ngelihat dulu trombositnya gitu ya. Kalau trombositnya
masih di atas 80.000, di atas 80.000 itu masih oke untuk konsumsi hemohim gitu ya. Tapi kalau misalnya trombositnya udah terlalu rendah, itu saya asumsi pribadi ya, itu dikhawatirkan lebih ke perdarahan gitu ya. Karena kalau trombosit terlalu rendah itu resiko perdarahan. Nah, untuk suplemen alternatif lain, vitamin C dengan spirulina itu juga cepat untuk naikin si ininya trombositnya ya. Spirulina bisa 6 kapsul sehari, nggak masalah. Itu juga ngebantu banget untuk menaikkan trombosit. Ditambah dengan vitamin C gitu ya. Jadi kalau misalnya trombositnya oke di atas 80.000, masih bisa masuk hemohim gitu. Ya, maaf ya agak cepet-cepet ininya ngejelasinnya, Bu. Ya. Karena buru-buru kita ya. Ya, ini ada pertanyaan lagi, Dok, untuk pasien kanker yang sedang kemoterapi, apakah boleh konsumsi hemohim? Ya, boleh banget gitu ya. Jadi memang tujuannya di sini. Sekali lagi hemohim itu bukan terapi untuk kanker gitu ya, tapi dia ngebantu untuk membunuh sel kansernya gitu. Jadi tetap bisa dikombinasi. Kemudian dia juga membantu untuk hematopoiesis gitu ya. Biasanya untuk kasus kanker diberikan kemoterapi itu tersupresi ya pembentukan sel-selnya, termasuk sel darah putih, sel darah merah. Nah, si hemohim ini ngebantu untuk supaya kondisinya fit gitu ya, si sel darah merahnya diproduksi, ngebantu juga untuk ngebunuh sel kankernya gitu ya. Jadi bisa diberikan berbarengan gitu. Dengan regimen kemoterapi yang sedang dijalankan gitu. Ya, ini dari Ibu Liana, rasanya NK cell itu macam-macam ya. Itu semua warga innate immunity. Ini bahasanya bahasa dokter nih saya nggak. Atau ada yang sudah berintegrasi bantu sel dendritik untuk bantu kasih pattern supaya T cell and B cell belajar. Ini saya juga bingung nanyanya. Ya, jadi si NK cell itu kan begitu dia nyerang si sel yang terinfeksi gitu ya, terinfeksi virus atau yang terdistorsi, makanya dia ngeluarin sitokin gitu ya. Jadi dia ngeluarin supaya dia bisa berkomunikasi. Dia akan manggil sel-sel kekebalan tubuh yang lain ya, termasuk yang si sel T dan si sel beta itu. Dia panggilin gitu karena si NK sel itu kan jumlahnya juga terbatas gitu ya. 5-15% aja di dalam tubuh kita. Nah, dengan konsumsi hemohim ini sebetulnya juga untuk menambah jumlah si NK sel dan vitalitasnya juga gitu ya. Karena untuk usia tertentu dia kan pasti akan turun gitu ya jumlah NK selnya. Dia perlu diperbanyak. Udah sedikit, kalau misalnya tambah usia itu tambah sedikit lagi, makanya kita perlu memperbanyak NK sel. Nah, dengan NK sel yang tidak perlu mengenali sel yang terinfeksi, nah dia kalau si sel B sama si sel T kan harus kenalan dulu gitu ya, baru dia bisa ngebunuh. Tapi kalau NK sel tuh nggak perlu kenalan juga dia udah bisa ngebunuh gitu ya. Nah dia setelah ngebunuh tuh nggak diam-diam aja, dia ngeluarin mediator gitu, sitokain ya, interleukin 1 sampai 35 kalau nggak salah ya. Ada banyak interleukinnya gitu ya. Nah dia sebagai sinyal teleponnya gitu ya untuk manggil sel kekebalan tubuh yang lain karena dia nggak mampu sendirian nih untuk ngebunuh gitu ya. Nah makanya dia akan manggil si sel T, sel beta, sel dendritik dan lain sebagainya ya untuk menyerang virus yang udah dikenalin sama si natural killer. Mungkin gitu ya, Bu. Ya, ini satu pertanyaan lagi tentang hemohim, lalu nanti mungkin lanjutkan presentasi slide-nya dulu aja Pak ya, nanti balik lagi ke Q&A kali ya Pak ya. Iya, Bu. Ini kalau autoimmune Sjogren syndrome, boleh nggak minum hemohim? Selain hemohim, baiknya minum apa lagi? Ya, jadi kalau untuk autoimun kita juga tidak bisa istilahnya tuh mengeneralisir atau berkata boleh atau tidak boleh ya. Tapi
hemohim ini layak dicoba ya, karena dia bukan dari protein gitu ya. Kalau dari protein itu jarang bisa menyebabkan alergi, meskipun ini dari kandungan tumbuhan komponen dari hemohim ini ada juga yang istilahnya tuh menyebabkan alergi, tapi ini bisa dicoba gitu ya, istilahnya tuh untuk yang menderita autoimun, karena beberapa autoimun itu udah ada testimoninya ya, seperti yang tiroiditis yang goiter itu juga dengan hemohim ini membaik ya, karena penderita, mohon maaf, yang autoimun juga perlu imun sistem yang bagus gitu ya, imun sistem yang kuat gitu ya. Nah, ini untuk memperkuatnya tuh hemohim. Bukan berarti hemohim ini mencetuskan alergi atau autoimunnya ya, tapi imun sistemnya itu memang perlu diperkuat. Apalagi biasanya untuk yang autoimun biasanya ditambahkan steroid. Nah, itu kan steroid itu mensupresi ya, menurunkan kekebalan tubuh gitu ya. Nah, ini yang diperkuat sekali lagi adalah natural killer-nya gitu ya. Kemudian perlu mungkin ditambahkan dengan probiotik ya. Jadi karena biasanya kalau dengan tambahan steroid dan lain sebagainya, si ususnya juga jadi lebih tipis, lebih atrofi ya, di lambungnya juga ada gangguan. Saya sarankan sih hemohim dengan probiotik ya kalau yang punya imun sistemnya terganggu atau penderita autoimun ya. Iya. Dok, apakah sekarang kita 15 menit lagi beresin pertanyaan hemohim aja ya, Dok ya? Nanti yang lainnya to be continue gitu ya. Ini masih banyak pertanyaan tentang hemohim yang masuk ya. Bagaimana dengan pasien jantung? Apakah bisa konsumsi hemohim? Gimana Bu? Bagian jantung ya? Iya, pasien jantung. Iya, boleh. Ya. Boleh. Jadi dia bisa meningkatkan sirkulasi darah ya, memperbaiki sirkulasi darah, kemudian antioksidan juga. Terus kalau yang untuk jantung, tambahkan dengan ginkgo ya. Dia ada vitamin K2 di dalam natto itu. Nah, si vitamin K2 dalam natto ini dia mencegah kalsifikasi di pembuluh darah ya. Kalsium itu diperlukan oleh tubuh kita gitu ya. Kita konsumsi tablet yang istilahnya tuh mengandung kalsium, susu juga mengandung kalsium, keju mengandung kalsium gitu ya. Nah, itu tidak boleh dia nempel di persendian, tidak boleh dia nempel di pembuluh darah gitu ya. Nah, itu yang menarik si kalsium yang ada di dalam darah, kemudian di persendian gitu ya. Nah, itu tugasnya vitamin K, dia supaya balik ke tulang si kalsiumnya gitu ya, karena kalsium kan untuk pembentukan tulang gitu ya. Nah, supaya tidak ada pengerasan pembuluh darah atau tidak ada pengapuran sendi, itu kita butuh vitamin K. Nah, vitamin K2 itu yang diatomi bisa didapatkan di ginkgo ya. Jadi yang punya gangguan jantung konsumsinya itu hemohim, ginkgo sama omega 3 gitu. Ya, ini ada yang nanya, keponakan saya dari kemarin malam demam 39, mata bengkak. Aduh, ini mah seperti konsultasi dengan dokter aja. Ini kebetulan ada dokter Asep nih, jadi nanya ini penyebabnya apa ya dok, terus solusinya gimana? Demam, mungkin ada produk yang bisa membantu kayak dok ya? Demam hemohim juga bisa ya dok ya? Ya, kalau yang hemohim tuh memang saya udah uji coba sendiri ya gitu ya. Si hemohim itu langsung buah saset, kemudian diseduh pakai air panas, terus minum gitu ya. Itu reaksinya luar biasa gitu ya, beberapa jam. Mungkin saya nggak terlalu rasa mungkin ya, karena sambil tidur gitu ya. Pokoknya pagi-paginya udah enak, udah nggak demam gitu ya. Terus hidungnya juga udah nggak buntet, bumpet gitu ya, terus nggak bersin-bersin lagi gitu ya. Jadi hemohimnya langsung 2 saset. Jadi memang untuk maintenance itu cukup 2 kali 1, tapi kalau untuk kondisi khusus memang ya leader kita memang udah punya pengalaman, udah dibilangin kalau istilahnya tuh hemohim
Kalau kondisi khusus ya memang bisa dinaikkan gitu dosisnya ya. Tapi untuk kondisi normal sih 2x1 bisa, tapi kalau untuk kondisi yang lebih membutuhkan ya seperti ya flu lagi berat ya langsung 2 saset sehari, bisa 4-6 saset sehari gitu ya pakai hemohim gitu ya. Nah, kalau 39 itu biasanya penyebabnya itu virus gitu ya. Tapi kita harus cek darah supaya bisa tahu ini penyebab pastinya apa. Yang jelas kalau di atas 39 sih bolehlah dikasih antipiretik seperti paracetamol gitu. Kalau saya kemarin memang mau uji nyali gitu ya, nggak pakai paracetamol, nggak pakai antibiotik, cuma pakai hemohim gitu ya. Dan alhamdulillah dengan hemohim 2 saset aja istilahnya tuh beres. Tapi sampai sekarang juga to be continue gitu ya, si hemohimnya 4-6 saset per hari. Ini udah 2 hari gitu ya. Kalau nggak minum hemohim ini saya nggak bisa bicara di sini kayaknya. Ya, ya dok. Dan ini kita jeda dulu ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau testimoni, mungkin ada yang demam, maksudnya pengalaman bersama hemohim ya. Mungkin yang demam, terus tadi autoimun, yang menyusui, yang tadi yang pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan ya. Mungkin ada yang mau bagi ini testimoni, boleh sedikit sharing biar dokter Asepnya istirahat sebentar. Yuk teman-teman. Atau Ibu Ria biasanya mau menambahkan, Bu Ria sudah cantik harus ngomong minimal sedikit lah, Bu Ria. Mau dipuji dulu biar ngomong. Ya, selamat sore teman-teman. Thank you Dokter Asep. Sore ini sharingnya bagus banget dan kita senang ya karena tidak banyak dokter yang bisa menerima pendekatan secara herbal dengan produk Atomi. Tapi kami bersyukur di Atomi ini kita punya Dokter Asep yang menurut saya luar biasa banget bisa mengapresiasi produk-produk Atomi, dan produk ini memang tidak ada konflik dengan pengobatan secara medis ya dok. Ya, keren penjelasannya, thank you banget. Nah, saya sedikit mau menambahkan ya, jadi sebenarnya kita punya Ginkgo natto itu hebat sekali ya. Selain yang tadi Dokter Asep ceritakan tuh untuk yang pasien jantung, biasanya Ginkgo natto ini juga membantu untuk mereka-mereka yang habis terkena COVID. Karena sering kejadian pasien COVID itu mengalami trombosis ya. Jadi ada ada blood clots di darahnya. Jadi di pembuluh darah itu ada serpian-serpian dinding pembuluh darah yang rontok gitu ya. Jadi gampangnya kayak kalau minuman itu seperti ada cendol-cendolnya. Nah, ini yang kadang membuat orang sudah sembuh dari COVID tiba-tiba mengalami sesak nafas, istilahnya D-dimernya tinggi gitu ya. Biasanya kan pengujiannya dengan D-dimer. Nah, natto kinase yang ada di dalam Ginkgo natto ini sangat membantu sekali. Jadi jangan dijadikan Ginkgo natto ini sebagai suplemen untuk mengatasi urusan pikun biar nggak lupa gitu ya. Tapi sebenarnya kita minum sehari-hari itu bagus. Kalau di pasaran orang biasanya hanya kenal ginkgo biloba hanya untuk memori anti pikun gitu. Tapi di Atomi ini Ginkgo nattonya ada penambahan natto kinase. Natto kinase ini enzim proteolitik ya yang membantu untuk menghancurkan serpian-serpian blood clot, penggumpalan darah. Jadi buat teman-teman yang pernah kena COVID versi Delta maupun yang lagi berjuang dengan versi Omicron ataupun yang nggak ngalamin apa-apa pun, konsumsi Ginkgo natto itu sehari 1 itu membantu ya. Juga mereka yang kadang ngerasain kesemutan atau peredaran darahnya nggak lancar ya. Bahkan yang saya baca ya dok, katanya Ginkgo natto ini juga banyak membantu mereka yang lagi kena demam berdarah ya dok. Untuk mencegah terjadinya pembuluh darah yang pecah itu dok. Nah mungkin Dokter Asep bisa sedikit menjelaskan kenapa sih pasien demam berdarah itu bisa mengalami pendarahan dan pembuluhnya pecah. Karena belakangan ini yang lagi ramai dibicarakan selain Omicron adalah kasus demam berdarah, apa istilahnya dok? Demam berdarah yang mendadak gitu ya. Shock.
shock apa namanya Yang tuh? dengue shock syndrome ya Bu ya? Dengue shock syndrome Yang gitu. DSS mungkin ya? Ya, DSS ya, dengue shock syndrome ya. mungkin Dokter Asep bisa melengkapi ya, karena ini gejalanya juga orang kadang jadi kabur dengan masalah COVID gitu. Ternyata masalahnya yang dengue shock syndrome gitu. Nah, kita punya produk-produk di Atomi ini sebenarnya bisa membantu banget kondisi-kondisi yang kita lagi hadapi saat ini gitu, Dok. Jadi mungkin Dokter Asep bisa melengkapi tentang dengue shock syndrome meskipun sedikit melenceng dari COVID, karena ini adalah kejadian yang mungkin kita hadapi di sekitar kita juga gitu, Dok. Thank you, Dok. Kalau Buling freeze nggak ya? Enggak dokter, kedengeran, silakan. Ya, kalau si NATO ini kan lebih ke ini ya, lebih untuk fibrinolitik ya. Jadi si pembuluh darah itu menggumpal ya tadi seperti yang Ibu Ria katakan gitu ya. Dan di obat medis sendiri sudah ada sediaannya ya natokinase gitu. Nah, yang Atomi ini 1600 FU ya, fibrinolytic unit. Nah, itu aman untuk dosis harian, dikonsumsi sehari 1. Nah, kalau untuk yang mengalami penggumpalan darah itu dosisnya bisa dinaikkan bisa 3 kali 1 sehari ya, karena kalau dosis untuk maintenance 1 tablet sehari aja udah cukup, tapi kalau misalnya ada penggumpalan darah itu bisa dinaikkan 1600 3 tablet sehari. Nah, kalau di dunia medis sendiri memang sudah dipakai ada sediaan yang namanya natokinase. Jadi yang diambil hanya natonya aja gitu ya. Yang di Atomi ini gabungan antara ginkgo dan nato. Nah, kalau yang udah DSS itu memang kan ada koagulasi di seluruh tubuh ya. Nah, kalau untuk awal-awal sih belum terlalu memerlukan ya pemberian ginkgo nato, tapi kalau yang udah sampai DSS itu memang perlu untuk si gumpalannya perlu untuk dihancurkan gitu ya. Dan itu bisa berdampingan dengan obat medis ya. Jadi obat medisnya jalan, suplemennya juga bisa ditambahkan gitu ya untuk membantu yang kena DSS gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, Bu. Ya, thank you Dok. Ya, jadi kita bersyukur ya Dok ya. Sebenarnya apa yang kondisi sekarang ini terjadi di Atomi, kita punya produk-produk yang bisa menjawab kebutuhan dan produknya aman. Ya, saya juga pernah beberapa hari belakangan ini tuh kan rasanya parno banget ya Dok, kalau udah dikit-dikit udah kerasa demam, terus tulangnya udah ngilu, kepalanya pusing gitu tuh, bawaannya udah takut aja gitu ya. Jadi sempet sih beberapa kali rasanya kok kayak seperti mau radang tenggorokan. Udah rasanya mau bersin-bersin gitu ya. Nggak ngerti itu Omikron apa bukan. Tapi biasanya kalau mengalami begitu, kami udah langsung pada tidurnya pisah kamar sendiri-sendiri semua gitu ya. Udah parno di rumah, semua maskeran. Nah, saya melakukan yang seperti dokter konsumsi juga. Jadi minum Hemohim 2 dicampur red ginseng. Itu memang benar ya, di badan itu langsung enak, besoknya seger lagi gitu. Jadi meskipun kondisi kadang-kadang agak sumeng, badan up and down, tapi tidak ada hari yang bener off nggak kerja gitu, masih bisa fit, dan itu kebantu banget ya. Jadi memang Hemohim itu kalau maintenance sehari 1-2 itu hanya kondisi kalau kita fit ya Dok. Tapi kalau memang kondisi kita lagi nggak fit, bisa 3-4 bahkan mungkin sampai 6 itu nyata sekali manfaatnya gitu. Badan langsung seger lagi, nggak pakai obat-obat penurun demam gitu ya. Ditambahkan 1 red ginseng itu bagus. Dan biasanya yang kami lakukan itu Dok, kalau kondisi lagi nggak fit begini, tambahkan asupan protein. Nah, dengan spirulina, dan belakangan ini sejak ada Dayang Oats, saya tambahkan Dayang Oats di menunya, karena itu kan nutrisinya tinggi. Itu badan benar-benar seger gitu, nggak kayak orang sakit udah
bagus lagi gitu ya. Jadi kita coba antigen sendiri juga oke, nggak ada masalah. Tapi masalah kerasa demam, kadang tiba-tiba pusing, tenggorokan sakit, itu mungkin pernah ngalamin ya teman-teman ini beberapa kali. Tapi ya puji Tuhan nggak sampai sakit gitu ya dengan konsumsi yang tadi saya sebutkan itu. Jadi saya sudah merasakan manfaatnya yang luar biasa banget dari Hemohim, dari red ginseng, ginkgo, spirulina, probiotik ya. Orang bilang banyak amat yang diminum. Saya bilang lebih baik saya konsumsi suplemen daripada saya harus dirawat di rumah sakit atau konsumsi obat-obatan chemical gitu ya. Ya, itu yang saya bisa tambahkan. Thank you, Dok. Thank you, Ling. Aku kembalikan ke Ling. Ya. Pertanyaan Ling tuh, ya. Ya, Dok, ini mungkin ada 1-2 lagi ya pertanyaan sebelum kita tutup. Ada yang nanya kalau untuk epilepsi bisa konsumsi Hemohim nggak? Mungkin singkat aja, Dok ya. Ya, jadi tidak ada istilahnya tuh tidak ada kontraindikasi khusus untuk konsumsi Hemohim ya. Mungkin yang alergi atau transplantasi organ tubuh, nah itu memang tidak boleh untuk konsumsi Hemohim. Tapi untuk kondisi lain itu istilahnya tuh diperbolehkan untuk konsumsi Hemohim. Dan ini tujuannya bukan untuk terapi gitu ya kalau Hemohim ini, karena lebih ke kekebalan tubuh. Kalau epilepsi itu juga tidak berkaitan dengan kekebalan tubuh gitu ya. Tapi imun sistemnya juga perlu tetap dijaga gitu. Nah, yang epilepsi tetap harus konsumsi dari obat dokter, itu kan memang untuk jangka panjang ya. Jadi pengobatannya juga bisa sampai 5 tahun ya untuk epilepsi. Jadi kalau untuk Hemohim ini tetap bisa kombinasi untuk terapi epilepsinya. Tapi sekali lagi bahwa ini Hemohim ini tidak berkaitan dengan epilepsi, tapi berkaitan dengan supaya kekebalan tubuhnya lebih fit gitu. Ya, Dok, untuk yang hipertensi akut, Dok, sama ini ada yang nyambung juga nih, kalau buat yang ada minum obat darah tinggi, apakah juga bisa dikonsumsi bagi penderita yang kekentalan darahnya agak tinggi ya, INR-nya 1,8. Jadi lebih ke hipertensi ya, Dok ya? Ya, jadi hipertensi tetap si obat hipertensinya diminum ya, karena biasanya dari Hemohim juga ada tindak balas istilahnya tuh ya, beberapa ada yang naik dikit gitu ya dengan Hemohim. Nah, hipertensi itu biasanya berkaitan dengan si reseptor S2 ya, S1, S2-nya. Nah, itu bisa dikombinasi dengan yang ginkgonato tadi, karena si ginkgonato juga kaitannya dengan reseptor S1 dan S2 ya. Jadi teman-teman untuk yang darah tinggi di samping dengan Hemohim kombinasi dengan ginkgonato dan omega 3 gitu ya. Tiga macam yang tadi. Kalau yang untuk darah tinggi gitu. Nah, untuk kekentalan darahnya tadi si ginkgonatonya bisa dinaikkan dulu 3 kali 1 tablet sehari gitu. Ya, tapi obat yang dari dokternya juga tidak langsung di stop ya. Tetap dikonsumsi gitu. Ya, udah 3:30 nih. Ada ini sekalian saya juga mau nanya sih, untuk anak kecil yang kena DB bisa dikasih ginkgo nggak? Terus dosisnya gimana? Ini anak kecilnya mungkin di minimal umur di atas umur berapa kali ya? Tadi kan kata Ibu ya bantu untuk yang kena DB ya ginkgo. Ya. Kalau untuk DBD, kalau kasusnya biasa itu belum sampai shock, itu vitamin C, spirulina, Hemohim udah cukup sih gitu. Tapi kalau yang ada DSS seperti Bu Ria tadi katakan ya, udah ada clotting di pembuluh darahnya, di saluran darahnya, itu baru ditambahkan ginkgo. Tapi kalau tidak ada sih, baru penurunan trombosit, itu dengan vitamin C, spirulina dan Hemohim itu juga udah cukup membantu. Udah membantu banget gitu. Ya, oke. Hari ini teman-teman maaf nggak bisa lama-lama karena sebagian dari kita leaders ada meeting lagi jam 4 nanti menyusul. Jadi kita udahin sampai 3:30 aja ya teman-teman. Nanti to be continue, tenang.
Pak Asep akan selalu ada di sekeliling kita, di tengah meeting kita ya. Iya, Kita- maaf ini sampai Iya. belibet ya Bu ya. Iya, Ya, benar. Nggak apa-apa. lagi seru.